Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Haryanto, mahasiswa Universitas Purnia Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Muiz Prasetya, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pertama, apa itu metodologi penelitian? Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metodologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Logos artinya ilmu atau pengetahuan. Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Kata research terdiri dari dua kata, yaitu re dan search. Re yang berarti kembali, sedangkan search yang berarti mencari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian research atau penelitian adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Mengapa melakukan penelitian? Karena adanya suatu masalah yang belum diketahui dan memerlukan sebuah metode untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi dan tujuan penelitian. Yang pertama, fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang ada, serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu yang pertama spesifik, dua terbatas, tiga dapat diukur dan dapat diperiksa dengan melihat hasil penelitian tersebut. Capaian dalam penelitian. Ada 3 capaian dalam penelitian, yaitu pertama, penemuan. Penemuan di sini yaitu mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekurangan atau kekosongan atau menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian adalah data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, pengembangan. Pengembangan yaitu memperluas dan menggali lebih dalam realitas atau problem yang sudah ada. Sikap seorang peneliti. Yang pertama, harus objektif. Seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang ada di data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi dari keabsahan hasil penelitiannya. Dan yang kedua, kompeten. Seorang peneliti harus kompeten karena seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Yang ketiga, faktual. Faktual di sini seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan atau anggapan yang bersifat abstrak. Cara berpikir seorang peneliti itu ada 3 cara. Yang pertama, berpikir skeptis.
seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan. Yang kedua, berpikir analisis. Peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Dan yang ketiga, berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Klasifikasi penelitian. Di sini ada 3 klasifikasi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Untuk pendekatan penelitian ada 2. Yang pertama, pendekatan kualitatif, yaitu dari ilmu sosial. Konsepnya peningkatan pemahaman terhadap suatu dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu. Dilakukan bidang sistem informasi. Metode penelitian seperti contohnya studi kasus dan survei yang berbasis pola alur detil. Dan pendekatan kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Biasanya metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian selesai. Menggunakan skala numerik berbasis pola alur deduktif dan induktif. Perbedaan mendasar dari kedua metode tersebut yaitu terletak pada strategi penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai suatu yang bersifat konfirmasi dan deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan induktif. Bersifat konfirmasi di sini disebabkan karena metode penelitian kuantitatif ini bersifat menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada. Jenis penelitian. Jenis penelitian di sini ada penelitian berdasarkan tujuannya. Yang pertama, penelitian yang bersifat menjelajah atau eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sebuah gejala atau fenomena tertentu. Dan yang kedua, penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala khusus dalam masyarakat dan deskripsi fenomena lainnya. Dan yang ketiga, penelitian yang bersifat menerangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesa tentang adanya sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dan yang keempat, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini biasanya penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen sangat sesuai untuk menguji hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan variabel penelitian. Dan yang kelima, penelitian tindakan. Penelitian ini biasanya juga disebut dengan action research. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan penelitian sampai pada kesimpulan mengenai hubungan antar variabel, namun juga meneliti sampai action hubungan antar variabel. Kedua, penelitian berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, penelitian murni atau penelitian dasar. Dan ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan sebuah teori. Dan yang kedua, penelitian terapan. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Dan yang ketiga, penelitian aksi atau action research. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan khusus. Namun, sebelumnya sudah melakukan telaah teoritis, baru kemudian secara nyata diaplikasikan supaya mendapatkan sebuah solusi. Dan yang keempat, penelitian kebajikan.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu kebajikan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dan yang kelima, penelitian evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian pada program atau sebuah kebijakan tertentu. Yaitu metode. Ada beberapa metode untuk melakukan penelitian. Yang pertama, metode eksperimental. Penelitian menggunakan metode ini atau metode eksperimental akan mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, mulai dari survei, observasi, hingga wawancara. Bedanya, metode ini akan membagi objek penelitiannya menjadi dua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol. Dua, metode longitudinal. Penelitian yang menggunakan metode ini akan mengumpulkan data dengan berbagai macam cara. Namun yang paling umum dilakukan ialah dengan survei. Yang ketiga, metode deskriptif. Penelitian yang menggunakan metode ini tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dan yang keempat, metode studi kasus. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini biasanya memperoleh data yang dibutuhkan lewat berbagai cara, mulai dari wawancara, observasi, atau pemeriksaan dokumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sumber yang saya gunakan dalam bentuk e-book dasar metodologi penelitian, mungkin bisa dicari untuk lebih jelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.